selamat berada di tengah hari yang sudah kita mulai dari baca bareng-bareng tentang Al-Fasl Masjid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qafi Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masih pada bab ujub. Kita masuk pada qaulul musannif, ucapan penulis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa'lam, ketahuilah, anna al-ujba yad'u ila kibri. Ketahuilah bahwa sifat ujub itu mampu mendatangkan sifat sombong. Jadi yang menjadikan orang sombong itu permulaannya dia punya sifat ujub. Kalau dia tidak ada sifat ujub, tidak ada yang disombongkan. Li'annahu ahadu asbabihi, karena dia adalah salah satu dari sebab datangnya sifat sombong. Fayatawalladu minal ujubi al-kibru, maka lahirlah dari sifat sombong itu maka lahirlah dari sifat ujub itu yaitu sifat sombong. Wa minal kibri, dan dari sifat sombong lahirlah al-afatu al-katsirah, bencana-bencana yang sangat banyak. Wa hadza ma'al khalqi, dan ini ketika sombongnya itu terhadap makhluk. Fa amma ma'al khaliq, adapun ketika ujub itu atau sombong ujub itu dialami, bisa tarik gawat terus di sini. Adapun ketika ujubnya itu diarahkan kepada Khalik, Masya Allah. Nomor berapa ya? Mungkin ini kali ya. Ininya modelnya kok plus ini. Caranya gimana? Ya? Gimana? Ini. Ya. Gaptek banget. Oh, masih. Aduh, ya, fun teman-teman. Ini masih bisa kita baca sambil diotak-atik. Fa amma ma'al khaliq, adapun ketika sifat ujub itu bersamaan dengan Sang Pencipta, maksudnya dia ujub sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Oh, bisa. Oh, udah bisa. Oh, alhamdulillah. Ya, bisa tarik. Nih, tinggal tarik. Ini itu. Fa innal ujuba bi ta'ati natijatun isti'adham. Ujub terhadap ketaatan, itu ngerasa bahwa ibadahnya itu luar biasa, itu disebabkan karena menganggap ketaatan ini agung di sisinya. Ternyata dia berprestasi, misalnya salat 5 waktunya pasti selalu jamaah atau bagaimana gitu. Fa'annahu yamunnu 'ala Allah ta'ala bi fi'liha, maka seolah-olah orang kalau sudah punya ujub bahwa ibadahnya banyak, ketaatannya banyak, menuntut ilmunya banyak terus-terusan, maka seolah-olah dia itu telah memberikan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah dia
lakukan. Dan ya Allah, itu aku udah ngasih kamu ini, ngasih kamu ini, ngasih. Ini kalau ujungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yansa, dan dia lupa. Wa yansa ni'matahu alaihi bi taufiqihi. Dia lupa bahwa nikmat yang dia terima ini, hakikatnya itu dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat taufiknya nggak bisa. Nah, dan ini contoh kasus seperti ini banyak ya. Nah, mungkin yang sering tak buat contoh itu misalnya orang udah bajunya rapi, udah siap-siap mau sholat jamaah subuh, udah insya Allah bakal dapat sholat qobliyah subuh misalnya, atau sholat tahiyatul masjid bahkan, tiba-tiba terus panggilan alam, terus kemudian kamar mandi, terus kemudian buang air besar, gitu selesai, udah selesai semua sholatnya. Nah, berarti tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa menjalankan ibadah ini karena dapat taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ma an afatiha al-mufsidati laha, dan dia lupa terkait bencana-bencana yang datang yang bisa merusak amal ibadahnya tersebut. Misalnya nanti akan muncul riya dan sebagainya. Dan riya ini walaupun dia syirik kecil, tapi kata para ulama dia adalah dosa terbesar setelah syirik besar misalnya. Wa inna ma yatafaqqadu afatu al-a'mali man khafa raddaha. Orang yang fokus pada bencana-bencana amal ibadah, apakah amal ibadahku ini rusak atau tidak, itu adalah orang yang memang takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah para salaf kayak gini itu banyak sekali. Ketika ditanya bagaimana tips kok sholatnya bisa luar biasa, nah setelah beliau menjelaskan kisahnya, kalau nggak salah Hamdun Al-Qassar atau Hatim Al-Asam, lupa nah terus kemudian di penutup kalimatnya wa ana la adri atuqbalu minni shalah amla, dan saya tidak tahu apakah sholat ini diterima oleh Allah atau tidak. Dan komentarnya yang tanya, kalau kanati sholatu hiya hi, andaikan sholat itu seperti ini, seperti yang kamu sampaikan itu, ma shallaitu qattu, saya belum pernah sholat sama sekali. Ada sholatnya udah luar biasa menurut orang-orang yang melihatnya, itu pun dia nggak tahu apakah sholatnya diterima atau tidak. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas bahwa rasa harap itu harus lebih tinggi daripada rasa takut. Rasa harap itu harus lebih tinggi daripada rasa takut. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di babnya. Nah, man khawfa raddaha duna man radiyaha wa a'jaba biha, yaitu orang yang takut tentang amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Dan yang seperti ini itu orang yang bakal fokus pada bencana-bencana amal, itu bukan orang yang sudah puas dengan amal ibadahnya dan dia ujub terhadap amal ibadahnya. Ya seperti kita tahu, tidak ada satupun seorang salaf kuno dulu, yaitu salaf soleh, yang dia menganggap amal ibadahnya itu luar biasa. Nah, contoh kecil ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nah itu kalau nggak salah semua sahabat Nabi itu wakaf. Abdullah bin Mas'ud atau yang lain saya lupa. Nah, semua sahabat Nabi itu wakaf. Bahkan seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pun juga wakaf. Dia mewakafkan baju perangnya sampai nggak bisa berangkat ke medan perang. Tapi wal ujubu inna ma yakunu biwasfi kamalin min ilmin aw amalin. Ujub itu disebabkan karena orang itu merasa bahwa ilmunya ataupun amal ibadahnya itu sangat sempurna. Nah, makanya dia ujub. Mungkin orang baru belajar usul fikih sedikit, misalnya sudah merasa bahwa dia seorang mujtahid dan lain sebagainya, padahal yang dipelajari baru muqaddimah misalnya dan lain-lain. Fa in dhafa ila dzalika, kalau memang yang terjadi seperti itu, nah ayyara haqqan lahu indallahi idrala, maka dia akan melihat bahwa dia itu punya hak di sisi Allah yang harus Allah tunaikan. Nah, ini kan gawat ya, ketika dia sudah merasa amal ibadahnya ilmunya luar biasa, dia ngerasa bahwa memang sudah layak aku mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal ujbu yahsulu bi isti'dhami ma ujiba bihi,
Ujub itu terjadi karena amal yang dilakukan, sebuah amal yang dilakukan itu merasa bahwa itu sesuatu yang besar, sesuatu yang wow. Nah, wal idlal, adapun istilah idlal, yujibu tawaqqa al jaza. Itu menjadikan orang itu merasa bahwa amal ibadahnya itu harus mendapatkan balasan. Nah, itu semua gawatnya. Mithlu ayyatawaqqa ijabata du'aihi wa yunkiru raddahu. Seperti dia menganggap bahwa amal doanya itu pasti diijabah oleh Allah SWT dan mengingkari bahwa doanya itu bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan contoh salaf doa di antara seorang salaf yang terkenal bahwa doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah, itu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Itu menurut ulama-ulama yang hidup di zamannya. Itu pun beliau pernah mengucapkan kalimat yang cukup masyhur. Nah, laukana indi doa mustajabah. Andaikan aku punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la da'autu bihi al-imam, kalau nggak salah. La da'autu bihi al-imam. Pasti akan aku pakai untuk mendoakan seorang penguasa, katanya begitu. Wallahu ta'ala. Faslun fi ilaji al-ujubi. Sebab terkait bagaimana caranya mengobati sifat ujub. Nah, pertama, keyakinan yang harus kita miliki dalam diri kita. Ya'lam, ketahuilah Allah Subhanahu wal mun'imu 'alaika bi ijadika wa ijadi amalika. Ketahuilah bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang ngasih kamu nikmat dengan membuat kamu ada di dunia ini dan menjadikan amal ibadahmu itu ada. Tanpa itu semuanya nggak mungkin. Fala ma'na li'ujubi amilin bi amalihi. Maka kalau memang seperti itu, maka nggak bisa orang yang beramal itu ujub atas amal ibadahnya. Wala alimin bi ilmihi. Demikian juga orang yang ahli ilmu dengan ilmunya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala jamilin bi jamalihi. Demikian pula orang yang rupawan dengan kegantengannya, misalnya. Wala ghaniyyin bi ghinahu. Demikian juga orang yang kaya dengan kekayaannya. Idh kullu dzalika min fadlillah ta'ala. Karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau suasana kita itu masih zaman dulu ya, masih sekolah itu, nah masih kita melihat kasus di kanan kiri kita seorang kawan yang dari lahir gak cerdas sama sekali, karena kesungguhan yang luar biasa, kemudian Allah kasih kecerdasan. Nah, kecerdasan itu datangnya dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal adami mahallu lafidhin ni'ami alaih. Dan anak Adam, kita semuanya itu adalah tempat ditaruhnya nikmat. Wa kaunuhu mahallan lahu, karena dia itu adalah tempat ditaruhnya nikmat. Nikmatun ukhra, itu juga sebuah nikmat yang lain. Masya Allah. Nah, ini kadang yang harus kita renungkan. Fa in qulta, satu ini lagi nih. Fa in qulta innal amal hasala bi qudratika wa la yatasawwaru al amal illa bi wujudika wa wujudi amalika wa iradatika wa qudratika, fa min aina qudratuh. Nah, jika misalnya kamu ngomong sungguhnya amal ibadah ini terjadi karena kemampuanmu, dan tidak bisa dibayangkan bahwa amal ibadah ini wujud kecuali dengan keberadaan kemampuanmu. Dan keberadaan amal ibadahmu itu dan keinginanmu itu dan kemampuanmu itu semuanya dari mana? Nah, semua itu dari mana? Wa kullu dzalika minallahi la minka. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kamu. Masya Allah. Makanya orang-orang soleh itu kalau misalnya dikasih nikmat, entah berupa motor, entah berupa mobil, entah apa itu, biasanya motornya dikasih, mobilnya dikasih tulisan hadza min fadli rabbi, biasanya gitu. Ini adalah karunia dari si Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat ujubnya. Nah, fa in kana al-amalu bil qudrati fal qudratu miftahu. Andaikan amal ibadah itu lahirnya dari qudrah, dari kemampuan, maka kemampuan itu adalah kuncinya. Makanya mohon maaf ya, ada orang salaf kuno itu yang menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan makna iyyaka na'budu, ya Allah aku bertekad, aku benar-benar pengen menyembahmu. Nah,
Tapi terus kemudian seorang hamba itu mendapati dirinya tidak punya apa-apa untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena matanya, jasadnya semuanya dari Allah. Nah, semuanya dari Allah, dia nggak bisa menyembah Allah. Nah, karena semuanya datang dari Allah, lalu munculnya wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa menyembahmu. Bantu aku agar aku bisa menyembahmu. Lalu kemudian Allah kasih nikmat badan sehat dan sebagainya. Terus kemudian dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anda punya teman masih muda, dia masih 40 tahunan, belum tua. Nah, tapi dia nggak bisa sujud seperti kita karena terlalu besar gitu, sehingga sholatnya pakai kursi. Nah, jadi kalau berdiri bisa, tapi begitu mau ruku masih bisa. Ruku udah susah, udah duduk nih. Ruku udah duduk, sujud udah di atas kursi. Nah, apa yang menyebabkan dia nggak bisa sujud, kepalanya ditaruh di lantai untuk Allah Subhanahu wa taala? Yes, karena Allah tidak kasih dia kemampuan, sedangkan Allah kasih kita kemampuan. Kadang nggak sampai ngomong ke dia itu, nikmatnya sholat itu kan saat sujud. Nah, dia sampai bingung, nikmatnya sholat adalah saat sujud. Tapi lanjut lagi, wa hadzal miftahu biyadillah ta'ala. Dan kunci ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman Anda itu baru dulu. Nah, jenengan yang usia mungkin di atas 50 atau 60 masih bisa sujud, itu kan nikmat banget ya. Nah, nikmat luar biasa. Tapi walam tu'ta al-miftahu la yumkinu al-amal bi kama law qa'ata 'inda khazanatin mughlaqatin lam taqdir ala ma fiha illa an tu'ta miftahuha. Nah, dan sebagaimana yang mana kamu nggak mungkin bisa beramal ibadah kecuali dengan kamu dikasih kuncinya, dikasih kesehatan misalnya. Nah, itu kasusnya seperti kamu itu dihadapkan pada lemari yang tertutup. Khizanah itu artinya lemari, tapi lebih ke lemari yang di dalamnya itu ada harta benda, mungkin ya peti gitu ya. Di dalamnya ada emas dan lain sebagainya. Kamu dihadapkan di situ, kata Ibnu Qudamah, tapi dan mustahil kamu bisa membuka lemari itu, peti itu, kecuali memang kamu dikasih kuncinya. Nah, ya kuncinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hadis lain aja Pak. Nah, iklannya besok insyaallah. Besok. Wa fi sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, yang kita sudah hafal semua ya, la yadkhula ahad, la yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Jadi tidak akan ada satupun dari kalian yang masuk surga sebab amal ibadahnya. Amal ibadahnya itu gak mungkin memasukkannya ke surga. Lalu para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kan engkau dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan mungkin saat tidur juga yang kau pikirkan adalah perjuangan untuk Islam. Semuanya kau berikan untuk Allah SWT. Nah, orang sempurna seperti dirimu ini, apakah masuk surganya juga karena rahmat Allah? Nah, nggak bisa masuk surga karena amal ibadahnya. Qala wala ana. Demikian juga aku, lalu Nabi Muhammad aja enggak, apalagi kita Pak. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali memang Allah itu yang menyelimuti aku, ngasih aku rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ukur tidak sebanding ya, amal ibadah kita dengan nikmat yang luar biasa yang akan kita terima besok di surga. Amal ibadah kita kan cuman berapa menit. Nah, kerja kita aja berjam-jam. Allah taala. Tapi tak kira cukup. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut lagi uraian tentang ujub. Nah, bagaimana mengobati sifat ujub. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.